Halo, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai deret Fourier. Oke, jadi apa saja yang akan kita harapkan hari ini? Yang pertama, kamu semua diharapkan mengerti atau dapat menjelaskan apa itu deret Fourier. Yang kedua, menyebutkan kegunaan-kegunaan deret Fourier. Dan yang ketiga, mampu mencari deret Fourier dari sebuah sinyal. Oke, kita langsung saja. Kalau masih ingat, sebelumnya kita membahas bahwa semua sinyal bisa dinyatakan dalam bentuk sinyal impuls. Nah, mirip dengan hal itu, deret Fourier sebenarnya adalah bentuk dari penjumlahan sinyal kompleks eksponensial. Jadi, deret Fourier anggap ada sinyal xt ya. Ini kita ngomong lagi sinyal kontinu. Ada sebuah sinyal xt di mana sinyal xt ini bisa dinyatakan dalam penjumlahan sinyal-sinyal lain dalam bentuk kompleks eksponensial. Seperti ini. Ini summation, penjumlahan dari min tahingga sampai plus tahingga. Oke. Lalu ini ada koefisien. Lalu ini ada kompleks eksponensial. J kali K kali omega 0 kali T. Nah, ini adalah deret Fourier. Di mana mencari AK ini, AK, oke, AK itu diberikan dengan AK sama dengan 1 per T integral sepanjang T, di mana T ini adalah periode, lalu kali sinyalnya xt dikali E pangkat minus J K omega 0 T. Nah, ini adalah deret Fourier untuk sinyal kontinu dan AK koefisien deret Fourier untuk sinyal xt. Pertanyaan, lalu T ini apa maksudnya? Nah, kalau masih ingat, setiap sinyal periodik itu adalah sinyal yang bentuknya seperti ini, di mana sinyal itu akan berulang setiap T period. Oke. Kita ingat bahwa ini periodik ya, periodik. Kita ingat seperti sinyal sin, itu sinyal yang periodik, di mana T besar ini sebesar 2pi. Jadi ketika kita ngomong deret Fourier, ini sebenarnya periodenya bisa berapa saja, tidak harus 2pi. Oke. Lalu yang berikutnya, di sini kita melihat ada omega 0. Oke, omega 0 ini apa? Simple, omega 0 ini adalah omega 0 itu sama dengan, karena kita pakai 2pi, pakai sinyal sinusoid basicnya, jadi kita di sini akan muncul 2pi. Oke. Tapi kita akan bagi ini dengan T, periode sinyalnya. Oke, jadi kita udah dapat semua nih ya. Ini pernyataan deret Fourier ya. Deret Fourier adalah representasi sinyal atau representasi sebuah sinyal dalam bentuk penjumlahan kompleks eksponensial dikalikan dengan koefisien tertentu. Di mana besarnya koefisien dapat dicari dengan rumus ini. 1 per periode diintegralkan sepanjang periode sinyal tersebut dikali E pangkat minus JK omega 0 T. T adalah periode, oke, dan omega 0 adalah 2pi dibagi T. Nah, yang belum kita tahu di sini adalah apa sih ini? Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas. Ini kompleks eksponensial, oke, di mana ada yang masih ingat kah? Oke. Di mana E, kalau masih ingat, E pangkat JT ini sama dengan cos T ditambah J sin T. Oke. Apakah masih pada ingat nggak ya?
Ini namanya rumus Euler, Euler identity. Ya, saya berharap kalian semua masih ingat ya, Euler identity. Oke, ini saya akan kita lihat nih ya. Nih, Euler identity di sini lihat. Euler identity di mana E pangkat I pi ditambah 1 sama dengan 0, begitu ya. Kalau kita mau lihat lebih detail, apa sih E pangkat IT ini? Itu kita bisa lihat ada di sini. E pangkat IX, di sini dia pakai I imajinernya X, cos X ditambah I sin X. Oke, jadi kalau kita kembali ke catatan kita tadi, di sini J, kita melambangkan J ini bilangan kompleks, E pangkat JT sama dengan cos T ditambah J sin T. Artinya, kalau kita punya seperti ini, oke, maka kita dapat menuliskan E pangkat J K omega 0 T sama dengan cos K omega 0 T ditambah J sin K omega 0 T. Demikian ya. Ya, ini cuma mengganti T, T di sini jadi T di sini dan T sini, maka kalau K omega 0 T, oke. Kalau di sini K omega 0 T, maka di sini juga K omega 0 T dan di sini K omega 0 T. Jadi kita sudah belajar apa itu deret Fourier, di mana deret Fourier prinsipnya simpelnya adalah representasi sebuah sinyal, oke, yang dinyatakan dalam penjumlahan sinyal kompleks eksponensial atau sinyal periodik dikalikan dengan konstanta tertentu. Bagaimana mencari nilai konstanta tertentu? Dengan menggunakan rumus ini, di mana T adalah periode sinyal dan omega 0 sama dengan 2pi dibagi T. Dan mengingatkan kembali, kalau lupa apakah ini E pangkat JK omega 0 T, itu adalah diambil dari Euler identity. Oke. Sehingga E pangkat JK omega 0 T sama dengan cos K omega 0 T ditambah J sin K omega 0 T. Demikian. Jadi, kita sudah membahas apa itu deret Fourier. Jadi, kamu harus bisa menjelaskan apa itu deret Fourier. Lalu yang kedua, kamu juga bisa menjelaskan kegunaan deret Fourier. Apa kegunaannya? Hampir semua sinyal, seluruh sinyal ya, sinyal-sinyal yang kontinu itu dapat dinyatakan dalam bentuk kombinasi linier dari penjumlahan kompleks eksponensial. Kalau kamu masih ingat sifat LTI, oke, sifat LTI itu seperti apa? Ya, saya ingatkan kembali. LTI itu adalah linear time invariant ya. Ini ada sinyal input, ada sinyal output. Kalau kita kasih sinyal X1T, di sini keluar Y1T. Maka kalau kita dikasih A, di sini juga jadi A. Lalu kalau kita kasih X2T, di sini jadi Y2T juga outputnya. Kalau di sini kita kasih B, maka ini dikasih B. Artinya, kalau kita jumlahkan AX1T tambah BX2T, maka outputnya AY1T tambah B2T. Itu linear. Kalau time invariant, kalau kita geser inputnya, misalnya menjadi X1T kurang T0, maka outputnya akan menjadi Y1T dikurangi T0. Itu time invariant. Karena kita ngomong sistem linear time invariant ini, maka representasi sinyal Fourier, sinyal dalam bentuk deret Fourier ini menjadi sangat penting. Karena kita bisa melihat respon impuls satu-satu dari setiap masing bagian ini, nanti baru di akhir kita tinggal menjumlahkan. Sehingga sinyal yang tadinya bentuknya kompleks atau kita tidak tahu melakukan konvolusinya misalnya, itu akan menjadi lebih mudah. Nah, tentu untuk detailnya saya minta kamu semua membaca kembali kelas note ya yang sudah saya sampaikan. Di situ juga ada latihan-latihannya. Ada contoh, oke. Ada contoh yang bisa kalian pelajari, kalian lihat. Kalau ada yang tidak mengerti, nanti kita bisa bahas di kelas. Demikian ya. Itu ada contoh
Oke, mungkin saya akan kasih lihat saja bagusnya ya. Saya kasih lihat. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk deret Fourier. Pertama, ini sinyal sinusoid. Lalu yang kedua, rectangular wave, gelombang yang ini kotak-kotak begitu. Lalu ada impulse train dan seterusnya. Oke, itu untuk continue. Untuk discrete prinsipnya sama tentunya ya. Seperti di sini disebutkan xn sama dengan xn tambah n. Tadi kalau kita ngomong continue itu bentuknya seperti ini, ada T-nya di sini. Ya kan? Oke. Kalau discrete ya n besar. Bentuknya apa yang membedakan? Tidak beda jauh di sini. Yang tadinya kalau kita bandingkan ya, ini xn ini hampir sama semua kecuali apa yang membedakan di sini ini omega nolnya besar. Tadi kan kita omega kecil ya, ini cuma notasi saja. Lalu 1/n tadi kalau di continue ini integral, ini summation. Ya, jadi bentuknya enggak sangat mirip. Oke. Kalau untuk soal latihannya juga kalian bisa kerjakan. Nah, ini tadi saya bilang bahwa karena sinyal itu bisa dijumlahkan, maka kita bisa melakukan proses sinyal untuk setiap elemen, oke, lalu dikali dengan impulse response, keluar outputnya, lalu tinggal outputnya dijumlahkan. Ya, jadi ini maksudnya satu sinyal XT dia dipecah-pecah menjadi komponen-komponen dalam deret Fourier, lalu diproses dengan impuls respon dan seterusnya, hasilnya baru dijumlahkan lagi. Nah, sehingga outputnya menjadi seperti ini. Oke, itu kegunaan deret Fourier. Nah, satu lagi, saya mau memberikan contoh yang sangat menarik di sini. Oke, ini saya close dulu. Oke, kalian bisa lihat dari MATLAB. Nah, ini kalian juga bisa gunakan kodenya, kalian ambil saja. Kalian search dengan Fourier Series Animation using Harmonic Circles. Ya, ini kodenya bisa langsung kalian download dan bisa kalian coba run di MATLAB masing-masing begitu ya. Ini saya akan putarkan videonya. Nah, di sini contoh ada tiga komponen ya. Ada 3 komponen. Yang biru, yang merah, dan yang hijau. Ada 3 komponen. Kalau dalam hal ini berarti kalau 3 komponen di sini maksudnya adalah kita ngomong ada A1, ada A2, ada A3. Demikian. Oke? Ya, ini memang di sini ditulis minus setengah peta hingga, tapi dalam contoh gambar ini, oke, kita cuma membuat gambar 3 gambar saja. Oke. Lalu di sini diperlihatkan kalau masing-masing sinyal ini digambarkan per individu. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, kelihatan pergerakannya betul ya. Nah, sangat bagus sekali. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau sinyal-sinyal tersebut kita jumlahkan? Oke, apa yang terjadi kalau sinyal-sinyal tersebut kita jumlahkan? Bagaimana cara menjumlahkannya? Dengan menggeser lingkaran itu ke ujungnya seperti ini. Oke, digeser ya. Perhatikan yang ujung yang lingkaran yang biru ini kelilingnya menjadi pusat lingkaran yang merah. Lalu yang merah menjadi pusat yang hijau dan seterusnya. Sekarang kita menggambarkan ada 4, lalu hasilnya diputar dan dijumlahkan menjadi seperti ini. Sangat bagus sekali, lihat. Jadi kita dapat melihat bahwa sinyal kotak sebenarnya dilakukan dari rumus tadi ya, 4 sin X bagi Pi ditambah 4 sin 3X per 3 Pi dan seterusnya. Ini sampai ada sin X, sin 3X, sin 5X, dan sin 7X. Nah, menjadi pertanyaan kalau kita perbanyak elemen ini atau AK-nya kita perbanyak, apakah ini akan menjadi sama persis dengan sinyal kotak? Secara teori, ya, betul sekali. Nah, itulah mengenai deret Fourier. Jadi kita bisa melihat betapa indahnya bahwa sebuah sinyal bisa dinyatakan dalam penjumlahan sinyal sinusoid ya, atau kompleks eksponensial. Saya lebih suka menyebutnya dengan kompleks eksponensial. Itu sebenarnya adalah deret Fourier.
dan kita melihat kegunaannya sehingga dengan bisa memecah-mecah sinyal menjadi elemen-elemen tertentu, itu kita dapat menghitung outputnya dengan lebih mudah. Karena ingat, kita menggunakan sistem LTI, Linear Time Invariant. Yang berikutnya, kalian harus mencoba sendiri untuk mencari sebuah representasi deret Fourier untuk suatu sinyal tertentu. Nah, bagaimana kalian mencobanya? Sudah ada di latihan atau tugas di Google Classroom. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.